Di tengah malam yang gelap gulita, mobil tua milik Arman melaju pelan di jalan berbatu. Hujan rintik-rintik menyerami kaca depan, membuat pandangan semakin terbatas. Dia baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan dan memutuskan untuk mengambil rute pintas yang direkomendasikan oleh GPS-nya. Meskipun rute itu membawanya ke daerah pedalaman yang tidak dikenal, jalan yang sempit dan sepi mulai membuatnya gelisah. Tapi rasa lelah memaksanya untuk terus melaju. Lampu mobil yang samar-samar menerangi sekeliling. Dan tiba-tiba di kejauhan, Arman melihat cahaya lampu berkedap-kedip di sisi jalan. Kampung, pikirnya. Mungkin di sana dia bisa berhenti sejenak untuk beristirahat, mencari makan, atau setidaknya bertanya jalan. Setelah beberapa menit, Arman tiba di gerbang sebuah kampung kecil yang tampak tua dan usang. Papan kayu di dekat pintu masuk bertulisan Kampung Sukamulyo. Anehnya kampung ini sangat sunyi. Tak ada suara kehidupan, tak ada suara anjing menggonggong, bahkan suara langkah kaki penduduk pun tak terdengar. Namun beberapa lampu rumah menyala, menimbulkan kesan bahwa kampung ini masih dihuni. Arman menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan turun. Hawa dingin menyambutnya dengan tiba-tiba, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berjalan pelan menuju salah satu rumah, mengetuk pintu kayu yang usang. Tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras, namun tetap sunyi. Arman melangkah mundur, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat hendak kembali ke mobil, dari kejauhan, seorang pria tua muncul dari bayangan, berjalan dengan langkah lambat menuju Arman. Pria itu mengenakan pakaian tradisional yang lusuh, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. "Selamat malam, Pak," sapa Arman dengan sopan. "Saya tersesat dan butuh tempat beristirahat sejenak. Apakah kampung ini memiliki warung atau penginapan?" Pria tua itu memandang Arman tanpa ekspresi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya berkata dengan suara serak, "Warung di ujung jalan, tapi jangan terlalu lama di sini. Kampung ini tidak untuk orang luar." Kata-kata pria itu membuat jantung Arman berdegup kencang, tapi dia menahan diri untuk tidak terlalu memikirkan peringatan itu. Dia mengucapkan terima kasih dan segera berjalan ke arah yang ditujukan. Setelah beberapa menit berjalan, dia menemukan sebuah warung kecil. Pintunya setengah terbuka dan lampu di dalam berkedap-kedip. Arman masuk ke dalam. Ruangan itu berisi beberapa meja kayu dan rak yang penuh dengan makanan kemasan usang. Di belakang meja, seorang wanita tua duduk. Dia memandangi Arman dengan tatapan tajam. Arman mencoba tersenyum meski merasa semakin tak nyaman. "Saya mau beli kopi dan sedikit makanan, Bu," katanya. Wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Arman menunggu dengan canggung saat wanita itu meracik kopi. Suasana semakin aneh ketika dia melihat bahwa tidak ada barang-barang di warung itu yang tampak baru. Semua makanan dan minuman terlihat seperti sudah lama sekali tidak disentuh. Ketika kopi sudah dihidangkan, Arman duduk di salah satu meja, menyesap perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun ada perasaan tak enak yang terus menghantui. Dari sudut matanya, dia melihat keluar jendela dan menyadari bahwa kabut tebal mulai menyelimuti kampung itu. Udara semakin dingin dan suara angin seakan membawa bisikan yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, pintu warung berderit pelan dan terbuka dengan sendirinya. Arman terdiam, merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika dia melihat ke wanita tua di belakang meja, wanita itu sudah hilang. Jantungnya berdebar lebih kencang. Bagaimana bisa wanita itu pergi tanpa suara? Dalam kepanikannya, Arman memutuskan untuk keluar dari warung dan kembali ke mobilnya. Namun saat dia melangkah keluar, suasana kampung itu berubah drastis. Lampu-lampu rumah yang tadinya menyala kini padam. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang sangat terbatas. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah. Bisikan, langkah kaki samar, dan sesekali suara tertawa lirih yang mengerikan. Dengan perasaan takut yang semakin kuat, Arman berlari menuju mobilnya. Namun ketika dia sampai di tempat di mana mobilnya diparkir, kendaraan itu sudah tak ada. Dia terperangah, mencari ke sekeliling, tapi mobil itu seperti lenyap begitu saja. Kepanikan mulai melanda. Arman berusaha untuk tetap tenang dan memikirkan langkah berikutnya. Akan tetapi, dari sudut matanya, dia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara rumah-rumah tua. Sosok-sosok tak jelas mulai muncul dari kabut. Perlahan mendekatinya. Wajah mereka pucat, mata kosong dan tubuh mereka tampak melayang, seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. Arman berbalik dan mulai berlari secepat mungkin, mencoba mencari jalan keluar dari kampung terkutuk itu. Namun, setiap jalan yang dia ambil tampaknya berujung kembali ke tempat yang sama. Kampung ini seperti jebakan, menahannya di dalam lingkaran ketakutan. Akhirnya Arman terjatuh ke tanah, terengah-engah dan putus asa. Suara langkah-langkah mendekat, dan dia merasakan kehadiran dingin di sekelilingnya.
Dengan napas terputus-putus, dia memandang ke atas dan melihat puluhan sosok hantu berdiri mengelilinginya. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong dan menyeringai lebar. "Selamat datang di kampung Sukamulyo," bisik salah satu sosok dengan suara berbisik, diikuti oleh tawa mengerikan yang bergema di seluruh penjuru kampung. Arman berteriak dalam ketakutan, tapi suaranya lenyap ditelan kabut. Tubuhnya perlahan membeku, rasa dingin menyusup ke dalam tulangnya. Dia merasa napasnya terhenti, dan pandangannya mulai mengabur. Sosok-sosok hantu itu mendekat, merentangkan tangan-tangan mereka yang dingin ke arahnya, menjeratnya dalam kegelapan abadi.